Aragon, Misano, Philippines. Bos Ducati berikan dukungan. Marc Marquez fokus untuk target juara beruntun di Australia dan Thailand. Setelah berhasil meraih kemenangan impresif di MotoGP Phillip Island, Marc Marquez, pembalap tim satelit Ducati, Gresini Racing, kini mengarahkan fokusnya untuk mempertahankan momentum gemilang tersebut di balapan-balapan selanjutnya. Walau hanya mengendarai motor dengan spesifikasi lawas, Desmosedici GP23, Marquez menargetkan gelar juara beruntun di seri MotoGP Australia dan Thailand, sebuah target ambisius yang ia yakini bisa dicapai, mengingat performa dominannya belakangan ini, termasuk kemenangan beruntun yang ia raih sebelumnya di Aragon dan Misano. Kemenangan di Phillip Island menjadi sorotan utama karena Marquez, meski baru bergabung dengan Ducati pada musim ini, mampu menunjukkan performa yang seolah menghidupkan kembali kemampuannya yang pernah mendominasi selama bertahun-tahun. Marquez tampil tanpa celah dan mendominasi jalannya balapan, memperlihatkan kekuatan Desmosedici GP23 bisa sangat kompetitif di tangannya. Tak lama setelah kemenangan ini, bos Ducati, Gigi Dalinya, menyampaikan dukungan penuhnya kepada Marc Marquez. Dalinya tak ragu untuk menyebut Marquez sebagai pembalap yang luar biasa dan aset besar bagi Ducati, meskipun berada di tim satelit. Dalam wawancara dengan media, Dalinya memuji konsistensi dan kegigihan Marquez di lintasan. Marc menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya pembalap yang hebat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan sangat cepat di lingkungan baru. Dia telah menunjukkan performa yang luar biasa sejak awal bergabung. Kepercayaan diri Marc saat ini sangat tinggi, dan kami yakin dia akan terus memberikan hasil yang maksimal, tidak hanya di Australia tetapi juga di Thailand. Kami sangat bangga atas pencapaiannya dan akan memberikan dukungan penuh untuk balapan-balapan berikutnya, ujar Dalinya. Kepercayaan diri Marquez ini bukan tanpa alasan. Sebelum kemenangan di Phillip Island, Marquez sudah berhasil mengukir 2 kemenangan beruntun yang tak kalah pentingnya, yakni di MotoGP Aragon dan Misano. Kedua balapan tersebut membuktikan bahwa ia benar-benar siap untuk bersaing di level tertinggi, bahkan dengan motor yang memiliki spesifikasi lawas. Di Aragon, Marquez mengatasi persaingan ketat dari para pembalap pabrikan, dan berhasil menyapu bersih di semua sesi. Sementara itu, di Misano, Marquez menunjukkan ketenangan dan strategi yang sangat matang, terutama ketika harus berhadapan dengan rival-rival seperti Pecco Bagnaia dari tim pabrikan Ducati dan Jorge Martin dari Pramac. Kemenangan tersebut membawanya semakin percaya diri untuk menghadapi seri-seri selanjutnya. Saya merasa sangat nyaman dengan motor ini. Ducati dan Gresini telah memberikan saya dukungan maksimal, dan saya merasa bahwa ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk kembali ke puncak. Target saya jelas. Saya ingin menang beruntun di Australia dan Thailand seperti yang saya lakukan di Aragon dan Misano, kata Marquez jelang MotoGP Thailand. Setelah Australia, seri MotoGP Thailand di Chang International Circuit menjadi target berikutnya bagi Marquez. Sirkuit ini dikenal dengan karakteristiknya yang menuntut kecepatan tinggi serta pengereman tajam, sesuatu yang secara teori sangat cocok dengan kekuatan Ducati Desmosedici. Marquez sendiri juga memiliki catatan yang cukup baik di Thailand. Meski beberapa tahun terakhir ia belum berhasil meraih kemenangan di sana. Dengan kemenangan di Australia, saya semakin termotivasi untuk tampil maksimal di Thailand. Ini akan menjadi tantangan besar, tapi saya percaya bahwa kami berada di posisi yang tepat untuk meraih hasil terbaik, ungkap Marquez. Banyak yang percaya bahwa Marquez bisa menjadi pembalap pertama dalam sejarah Gresini Racing yang meraih beberapa kemenangan beruntun di musim MotoGP. Sebuah prestasi yang tentu saja akan mengokohkan posisinya sebagai salah satu pembalap paling sukses di era modern ini. Namun, untuk mencapai targetnya, Marquez harus siap menghadapi persaingan yang semakin ketat. Jorge Martin dari Pramac, Pecco Bagnaia dari tim Ducati Lenovo, serta Brad Binder dari KTM dipastikan akan memberikan perlawanan sengit. Terlebih, Bagnaia saat ini tengah memburu poin untuk mempertahankan posisinya di klasemen kejuaraan dunia, sehingga setiap balapan sangat krusial baginya. Ini akan menjadi balapan yang menegangkan. Semua pembalap di puncak klasemen ingin menang, tapi saya siap. Saya memiliki motor yang hebat, tim yang solid, dan dukungan penuh dari Ducati. Saya akan memberikan yang terbaik, tegas Marquez. Dengan balapan di Thailand yang tinggal beberapa jam lagi, perhatian dunia MotoGP kini tertuju pada apakah Marc Marquez mampu melanjutkan performa luar biasanya dan mengukir kemenangan beruntun. Satu hal yang pasti, dukungan dari Ducati dan determinasi pribadi Marquez akan menjadi kunci dalam mengejar target ambisiusnya di sisa musim ini. Gigi Dalinya beberkan, Marc Marquez dengan kemenangan beruntun, adaptasi cepat, dan potensi tak terbatas,
layak ungguli gelar Valentino Rossi. Bos Ducati, Gigi Dalinya, baru-baru ini membuat pernyataan yang menggemparkan dunia MotoGP. Dalam wawancara terbarunya, ia mengungkapkan pandangannya bahwa Marc Marquez pantas untuk mengungguli perolehan gelar juara dunia Valentino Rossi. Menurut Dalinya, performa Marquez yang luar biasa sepanjang musim ini bersama tim satelit Gresini Racing menunjukkan bahwa sang pembalap Spanyol masih menjadi salah satu yang terbaik di grid. Meskipun harus berpindah dari tim Repsol Honda yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Marc menunjukkan kelasnya sebagai seorang juara sejati. Banyak orang meragukan kemampuannya setelah serangkaian cedera, tetapi dia membuktikan sebaliknya. Di musim ini, bersama Gresini, dia menunjukkan betapa hebatnya dia dalam beradaptasi dan membawa tim independen ke level tertinggi. Tidak banyak pembalap yang mampu melakukan apa yang telah ia lakukan. Dari performa seperti ini, sangat mungkin dia bisa melampaui gelar Valentino Rossi, ungkap Dalinya. Marc Marquez memang tampil luar biasa musim ini. Setelah bertahun-tahun berjuang dengan cedera dan hasil yang mengecewakan bersama Repsol Honda, Marquez membuat keputusan mengejutkan dengan bergabung bersama Gresini Racing, sebuah langkah yang banyak dipandang sebagai usaha untuk menyelamatkan karirnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Marquez berhasil menunjukkan bahwa kehebatannya belum hilang. Dalam beberapa balapan terakhir, dia tampil tak tertandingi. Kemenangan di 2 balapan berturut-turut menjadi bukti nyata dari kemampuannya. Yang pertama, Marquez sapu bersih semua sesi di Grand Prix Aragon. Dari sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga balapan, Marquez tak tersentuh oleh para rivalnya. Kehebatannya di lintasan Aragon menegaskan bahwa Marquez masih memiliki sentuhan magis yang membuatnya menjadi juara dunia 8 kali. Setelah Aragon, Marquez melanjutkan dominasinya di Grand Prix Misano, sirkuit yang memiliki nilai historis tinggi, terutama bagi penggemar Valentino Rossi. Misano merupakan kandang bagi Rossi, tempat di mana ia seringkali diidentikan sebagai pahlawan lokal. Namun, Marquez berhasil menaklukkan sirkuit ini dengan gaya yang sama dominannya, membungkam para pendukung Rossi yang menyaksikan balapan dari tribun. Bagi Marquez, kemenangan di Misano bukan hanya soal poin, tetapi juga tentang mengukuhkan posisinya di antara para legenda MotoGP. Puncaknya, pada Grand Prix Phillip Island, Marquez menutup serangkaian performa gemilangnya dengan kemenangan yang luar biasa di Australia. Trek yang dikenal sulit ini kembali menjadi saksi betapa kuatnya Marquez, sekaligus menegaskan bahwa dia belum kehilangan ambisinya untuk terus meraih kejayaan di MotoGP. Jika Marc terus menunjukkan performa seperti ini, dia berpeluang besar menambah jumlah gelarnya dan bahkan layak mengungguli Valentino Rossi. Rossi adalah legenda, tidak ada yang meragukan itu. Namun, di era modern, kita tidak bisa mengabaikan pencapaian Marc. Jika dia bisa terus tampil konsisten dan bebas dari cedera, sangat mungkin baginya untuk mengungguli Rossi. Itu adalah sesuatu yang akan sangat monumental dalam sejarah MotoGP, lanjut Dalinya. Salah satu hal yang paling mengesankan dari Marquez musim ini, adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat di tim Gresini Racing. Banyak yang mengira bahwa setelah bertahun-tahun di Honda, Marquez akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan motor Ducati yang digunakan oleh Gresini. Namun, Marquez justru membalikan semua ekspektasi negatif tersebut. Dalam waktu singkat, ia mampu memahami karakteristik motor baru dan langsung kompetitif sejak balapan pertama. Adaptasi Marc di Gresini benar-benar luar biasa. Sebagai pembalap, dia sangat cepat belajar dan mampu memahami apa yang dibutuhkan untuk menjadi kompetitif dengan motor baru. Ini adalah salah satu faktor utama yang membuat saya yakin bahwa dia bisa mengungguli rekor Valentino Rossi. Marc memiliki kombinasi sempurna antara bakat alami, kerja keras, dan kecerdasan di atas lintasan, tambah Dalinya. Selain itu, Dalinya juga menyoroti mentalitas baja yang dimiliki Marquez. Menurutnya, tidak banyak pembalap yang mampu bangkit setelah mengalami serangkaian cedera serius, seperti yang dialami Marquez. Namun, Marquez selalu menunjukkan ketangguhan mental yang luar biasa, membuatnya mampu kembali ke puncak kompetisi setelah masa-masa sulit. Sementara itu, kemenangan Marc Marquez bersama Gresini Racing juga menjadi dorongan besar bagi tim independen tersebut. Gresini, yang selama ini tidak banyak diunggulkan, kini berhasil bersaing di barisan depan berkat kehadiran Marquez. Penampilan konsisten Marquez bersama tim ini tidak hanya menunjukkan betapa hebatnya dirinya sebagai pembalap, tetapi juga memperkuat posisi Gresini sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan di masa depan. Dengan 8 gelar juara dunia di tangannya, Marquez kini hanya berjarak 1 gelar lagi dari menyamai pencapaian 9 gelar yang dimiliki Valentino Rossi. Meskipun tugas ini tidak mudah, terutama mengingat persaingan yang semakin ketat di MotoGP, Dalinya percaya bahwa Marquez memiliki segala yang dibutuhkan untuk meraih lebih banyak gelar juara dunia.
Bagi banyak penggemar MotoGP, persaingan antara Marquez dan Rossi akan selalu menjadi salah satu topik paling menarik. Jika Marquez mampu terus menunjukkan performa seperti yang ia tunjukkan di Aragon, Misano, dan Phillip Island, sangat mungkin ia akan kembali meraih gelar juara dunia dan semakin mendekati, bahkan melewati, rekor Valentino Rossi. Ini akan menjadi cerita besar dalam sejarah MotoGP, di mana seorang juara baru mungkin akan melampaui pencapaian salah satu legenda terbesar olahraga ini. Gigi Dalinya sendiri, sebagai salah satu sosok paling berpengaruh di balik kesuksesan Ducati, tentunya memahami dinamika antara performa pembalap dan motor yang kompetitif. Marc memiliki potensi besar untuk terus menambah prestasi, dan jika ada yang bisa mengungguli Rossi, orang tersebut tidak lain adalah Marc Marquez. Tutup Dalinya. Pernyataan Gigi Dalinya tersebut jelas membuka babak baru dalam perdebatan siapa yang terbaik di MotoGP. Dengan performa Marquez yang semakin impresif bersama Ducati, tidak dapat dipungkiri bahwa pembalap asal Spanyol ini berada dalam jalur yang tepat untuk menorehkan sejarah baru. Marc Marquez hancurkan lawan di Phillip Island, Bagnaia akui tak sanggup kejar GP23 Marquez. Lintasan MotoGP di Phillip Island menyaksikan salah satu penampilan paling ikonik dalam sejarah balap motor, ketika Marc Marquez, yang kini membalap menggunakan motor Desmosedici GP23 Gresini Racing, menunjukkan performa luar biasa. Ia start dari posisi kedua, namun sempat terlempar ke posisi 13 setelah balapan dimulai. Meski demikian, ia berhasil melakukan comeback menakjubkan dan memenangkan balapan dengan penuh gaya. Prestasi ini tak hanya membuat penggemar terpana, tetapi juga membuat para rival, termasuk sang juara dunia bertahan, Francesco Bagnaia, tercengang. Francesco Bagnaia, yang menggunakan motor GP24 terbaru Ducati, mengakui bahwa ia kewalahan mengejar Marquez di balapan ini. Dalam pernyataannya kepada media setelah balapan, Bagnaia tak segan-segan memuji kehebatan Marquez. Namun, di balik pujian tersebut, tersirat rasa frustrasi yang mendalam. Sejujurnya, saya tidak pernah menyangka akan seberat ini, kata Bagnaia dengan wajah muram. Saya tahu Marc adalah pembalap yang hebat, dia selalu begitu. Tapi hari ini dia berada di level yang berbeda. Ketika saya melihat dia start di posisi kedua lalu jatuh ke posisi 13, saya berpikir dia akan sulit kembali ke depan. Tapi dia membuktikan kita semua salah. Saya mengejar dia dengan segala yang saya miliki, mencoba menjaga kecepatan maksimal di setiap tikungan, tapi itu tidak cukup. Marc terlalu cepat hari ini, tambah Bagnaia. Bagnaia, yang memulai balapan dengan harapan besar berkat performa impresif Ducati GP24 sepanjang musim, merasa seolah semua rencananya hancur setelah melihat Marquez melaju tanpa terhentikan. Saya merasa seperti di ambang batas. Saya terus memacu motor saya hingga maksimum. Saya bahkan merasa lebih baik dari balapan-balapan sebelumnya. Tapi ketika melihat Marc melesat, saya mulai merasakan ketidakberdayaan. Rasanya seperti dia ada di liga yang berbeda. Komentar Bagnaia juga mengarah pada perasaan frustrasi terhadap performa GP24 yang seharusnya memberikan keunggulan teknis. Motor ini, GP24, sangat cepat, kami tahu itu. Di setiap sesi latihan, saya merasa kami punya keunggulan atas yang lain, termasuk Marc. Tapi hari ini, saya seperti dikejutkan oleh kemampuan Marc mengendalikan GP23-nya. Seharusnya motor GP23 tidak bisa secepat itu. Tapi Marc membuktikan bahwa dalam balap motor, keterampilan dan pengalaman bisa mengalahkan teknologi. Ini adalah tamparan bagi kami semua di Ducati. Lebih lanjut, Bagnaia juga mengakui bahwa ia dan timnya harus segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk memahami apa yang salah dalam balapan kali ini. Kami harus segera menganalisis data. Apakah masalahnya ada di motor? Atau mungkin ada strategi yang kurang tepat dalam balapan ini? Karena yang jelas, dengan performa seperti hari ini, sangat sulit bagi saya untuk menerima kekalahan ini. Marc tidak hanya menang, dia menunjukkan bahwa kemampuannya sangat hebat. Pembalap Italia itu juga membahas bagaimana dominasi Marquez di Phillip Island ini bukan hanya tentang kekalahan biasa, melainkan sebuah peringatan keras bagi semua pembalap Ducati GP24. Saya tahu ini bukan hanya soal satu balapan. Jika Marc bisa melakukan ini dengan GP23, bayangkan apa yang bisa dia lakukan dengan motor yang lebih baru atau lebih baik di musim depan. Saya sangat khawatir bahwa di sisa musim ini, kami harus menghadapi lebih banyak momen seperti ini jika tidak segera menemukan solusi. Ketika ditanya apakah kekalahan ini memengaruhi mentalitasnya dalam perburuan gelar, Bagnaia menjawab dengan jujur, ini pasti berdampak. Bagaimana mungkin tidak? Saya pembalap yang selalu mencoba menjaga fokus. Tapi hari ini saya benar-benar terpukul. Ketika Anda memberikan segalanya, memaksimalkan potensi motor Anda,
dan masih kalah dari seseorang yang seharusnya memiliki kekurangan secara teknis. Itu sangat mengecilkan hati. Saya harus berusaha lebih keras lagi. Ini adalah momen yang menentukan baik bagi saya, maupun bagi seluruh tim, tutup Bagnaia. Saat balapan dimulai, Marquez langsung kehilangan banyak posisi dan melorot ke peringkat ke-13. Sebagian besar pengamat memperkirakan bahwa Marquez akan kesulitan untuk kembali ke posisi depan, mengingat kompetisi yang ketat dan tingkat performa motor-motor lain yang lebih baru. Namun, Marquez membuktikan bahwa pengalaman, ketangguhan mental, dan kecerdasannya di lintasan mampu mengalahkan keunggulan teknis motor-motor lain. Dengan determinasi tinggi, Marquez mulai menyalip satu persatu lawannya, membuat kemajuan signifikan di setiap lap. Manuver-manuver agresif tapi terukur. Marquez menunjukkan kelasnya sebagai pembalap veteran yang masih memiliki kemampuan balap di tingkat tertinggi. Pada lap-lap terakhir, Marquez berhasil mendekati posisi puncak, sebelum akhirnya merebut kemenangan dari tangan para pembalap GP24 yang lebih unggul di atas kertas. Setelah balapan, Marc Marquez tampak sangat puas dengan hasil yang ia raih. Dalam konferensi pers, ia mengungkapkan bahwa balapan ini adalah salah satu yang terbaik dalam karirnya, mengingat kesulitan awal yang ia hadapi. Ini adalah balapan yang sempurna. Saya tahu kami memulai dengan buruk, tapi saya percaya pada kemampuan saya dan motor GP23. Saya merasa sangat nyaman di lintasan ini, dan ketika momentum sudah ada, saya hanya perlu terus menekan, kata Marquez. Marquez juga berterima kasih kepada timnya yang tetap percaya meskipun motor yang digunakan bukan yang terbaru. Banyak orang mungkin meragukan kami dengan GP23, tapi saya tahu motor ini masih sangat kompetitif, dan kami membuktikan itu hari ini, tambah juara dunia 8 kali itu. Kemenangan Marquez ini tak hanya memberikan poin penting di klasemen, tetapi juga menjadi pukulan mental bagi rival-rivalnya, terutama Bagnaia. Bagi Bagnaia, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pembalap terkuat Ducati, kenyataan bahwa ia kalah dari Marquez yang menggunakan motor GP23 menjadi tekanan psikologis yang besar. Saya benar-benar tidak mengerti. Motor GP24 seharusnya memiliki keunggulan. Tapi hari ini Marc menunjukkan bahwa motor bukan segalanya. Saya akan kembali ke tim dan mencari tahu apa yang salah, ungkap Bagnaia. Selain itu, kemenangan Marquez juga menjadi sinyal bagi para pembalap lain bahwa kehadiran sang juara dunia 8 kali ini kembali dalam bentuk terbaiknya. Para pembalap seperti Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Brad Binder, yang biasanya bersaing di barisan depan, kini harus waspada terhadap ancaman serius yang datang dari Marquez dan motor GP23-nya. Enea Bastianini beri pujian setinggi langit untuk kehebatan Marc Marquez yang mampu mendominasi di MotoGP Australia, asapi semua pembalap Ducati GP24 dengan motor bekas. Setelah balapan MotoGP Australia yang penuh kejutan, Enea Bastianini, pembalap tim pabrikan Ducati Corse, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap penampilan brilian Marc Marquez, yang kini membalap untuk Gresini Racing. Bastianini memberikan pujian tinggi kepada Marquez yang tampil luar biasa dan sukses memenangkan balapan meskipun menghadapi sejumlah kendala, termasuk terlempar ke posisi ke-13 di awal balapan. Yang membuat kemenangan ini semakin mencengangkan adalah Marquez berhasil menaklukkan para rivalnya yang mengendarai Desmosedici GP24 dengan motor bekas Desmosedici GP23. Marquez memulai balapan dari posisi kedua, sebuah posisi yang ideal untuk meraih podium. Namun situasi tidak berjalan mulus sejak awal. Setelah start, Marquez mengalami kesulitan yang membuatnya merosot jauh ke belakang hingga posisi ke-13. Disinilah keajaiban Marquez mulai terlihat. Dengan keahlian luar biasa, dia memulihkan posisinya sedikit demi sedikit, melakukan manuver-manuver spektakuler untuk menyalip para pembalap yang berada di depannya. Keberhasilan Marquez menyalip para pembalap Ducati, yang menggunakan motor terbaru Desmosedici GP24, menjadi salah satu sorotan utama balapan ini. Bastianini sendiri, yang juga menggunakan GP24, mengaku tercengang melihat bagaimana Marquez mampu mengalahkan mereka semua dengan motor GP23 yang seharusnya secara teknis kurang unggul dibandingkan motor-motor baru Ducati. Dalam balapan tersebut, tak satu pun pembalap Ducati mampu menghentikan laju Marquez, yang akhirnya keluar sebagai juara. Marc benar-benar menunjukkan kelasnya hari ini, ungkap Bastianini seusai balapan. Memulai balapan dari posisi kedua, terlempar ke posisi ke-13, dan masih bisa memenangkan balapan dengan menggunakan motor tahun lalu, itu luar biasa. Saya benar-benar tercengang. Saya dan yang lain mengendarai motor GP24, yang merupakan versi terbaru. Namun tidak ada yang bisa mengejar Marc. Penampilan Marquez di Phillip Island mengingatkan dunia MotoGP akan kejayaan masa lalunya, ketika dia dikenal sebagai salah satu pembalap paling dominan di grid.
Meskipun Marquez kini membela tim Gresini Racing dan menggunakan motor yang seharusnya lebih rendah speknya, dia tetap menunjukkan bahwa keterampilan dan mentalitas juaranya masih tak tertandingi. Ini menjadi sinyal kuat bagi para rivalnya, bahwa meski berada di tim satelit dan menggunakan motor yang lebih tua, Marquez masih sangat kompetitif. Bastianini melanjutkan pujiannya dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Marquez bukan hanya tentang performa mesin, tetapi lebih kepada kemampuan pembalap untuk beradaptasi dengan segala situasi. Mark telah membuktikan bahwa motor bukan satu-satunya faktor penentu. Dia tahu bagaimana memanfaatkan setiap peluang, dan hari ini dia melakukannya dengan sempurna, kata Bastianini. Dia benar-benar pembalap luar biasa, salah satu yang terbaik dalam sejarah MotoGP, tambah pembalap Italia itu. Pujian Bastianini ini tentu tidak berlebihan. Kemenangan Marquez di Phillip Island memang sangat spesial. Di tengah lintasan yang dikenal sangat menantang dengan perubahan cuaca yang cepat dan tikungan-tikungan teknikal, Marquez menunjukkan performa kelas dunia. Kemampuannya dalam menyalip, mengatur strategi balapan, serta menjaga konsistensi kecepatan di setiap lap membuktikan bahwa ia masih memiliki sentuhan emas yang membuatnya mendominasi MotoGP selama bertahun-tahun. Hal yang paling mencolok dari kemenangan Marquez di MotoGP Australia kali ini adalah kenyataan bahwa ia mampu membalikan semua prediksi dengan skillnya dan keluar sebagai juara, hanya mengendarai motor Desmosedici GP23, motor dari musim sebelumnya, yang dalam hal teknologi dan spesifikasi jauh di bawah Ducati GP24 yang digunakan oleh pembalap pabrikan seperti Bastianini, Francesco Bagnaia, dan Jorge Martin. Bastianini, bersama dengan pembalap Ducati lainnya, tentu merasa kecewa tidak dapat memanfaatkan potensi motor GP24 mereka di balapan ini. Motor baru Ducati yang dikenal memiliki banyak pembaruan teknis yang seharusnya memberikan keunggulan di lintasan. Namun Marquez mampu membalikan semua prediksi tersebut dengan menunjukkan bahwa strategi dan kemampuan skill di lintasan bisa mengalahkan teknologi. Bastianini sendiri menyatakan rasa frustrasinya, namun juga memberikan penghormatan atas pencapaian Marquez. Saya rasa tidak ada yang mengira bahwa Mark bisa melakukannya dengan motor GP23, ungkap Bastianini. Ini membuktikan betapa hebatnya dia sebagai seorang pembalap. Ini bukan soal motor baru. Motor terbaru memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah siapa yang mengendarainya. Meskipun kami menggunakan teknologi terbaru, dia masih bisa mengungguli kami. Mark menunjukkan bahwa dengan pengalaman, keberanian, dan mentalitas juara, dia bisa mengalahkan siapapun, bahkan dengan motor yang secara teknis lebih rendah. Saya sangat menghormati dia. Menurut saya hari ini dia membuktikan bahwa dia masih yang terbaik, dan belum kehilangan sentuhannya, tutup Bastianini. Bagi Marquez, kemenangan di Phillip Island ini memiliki makna yang sangat besar. Dengan kondisi motor yang tidak seunggul lawan-lawannya, Marquez tetap mampu memanfaatkan setiap peluang, dan hal itu yang membuatnya berbeda dari pembalap lainnya. Marc Marquez tidak hanya mengandalkan kecepatan di trek lurus, tetapi juga kecerdikan dalam memilih momen yang tepat untuk menyalip dan menjaga kecepatan optimal di tikungan-tikungan sulit Phillip Island. Keberhasilan Marquez menaklukkan Ducati GP24 yang dianggap lebih unggul secara teknologi menunjukkan betapa pentingnya mentalitas juara dalam balapan seperti MotoGP. Tidak peduli seberapa canggih motornya, pembalap yang mampu berpikir cepat, beradaptasi dengan situasi, dan mengambil keputusan yang tepat dalam hitungan detik adalah pembalap yang akan menang. Dengan kemenangan ini, Marquez bukan hanya berhasil mengamankan podium 1 di MotoGP Australia, tetapi juga membungkam keraguan yang selama ini melingkupinya setelah serangkaian cedera yang ia alami dalam beberapa musim terakhir. Kemenangan ini juga mengirimkan pesan kuat kepada seluruh pesaing di grid bahwa Marquez, meski berada di tim satelit dan menggunakan motor yang tidak terkini, tetap menjadi ancaman serius di lintasan.